فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir berkaitan dengan akhta'us shaimin. Dan ini juga bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi pada hari-hari yang lain, terutama di masjid-masjid yang manusia berebut untuk mendapatkan shaful awal. Apa kekeliruan tersebut, Ahmad? Naam, hajiz tempat di masjid, yaitu membooking tempat di masjid dalam keadaan orangnya belum hadir, tapi sajadah yang hadir duluan atau kursi dipasang sebagai tanda dia akan duduk di situ, dan ini haram. Sekarang kita masuk pada kekeliruan yang ke-31. Ta'ammudul fitri bin niyah, menyengaja untuk berbuka dengan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Amalan itu bergantung dengan niatannya, dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Dari sini kita kata ikhwan bahwasanya apabila seseorang telah meniatkan untuk dia berbuka, nah, niat, yang namanya niat sudah berupa amalan qalbu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Dia putus dari niatan berpuasa. Naam, maka telah dihukumi berbuka. Siapa saja yang berniat untuk makan, sudah mau makan, tapi qadar Allah dia buka wadah makanannya kosong, akhirnya tidak jadi makan, tapi dia sudah niat untuk makan. Nah, niat membatalkan puasanya, maka apa? Telah batal puasanya. Baik, pria salat 2 rakaat dulu. Baik. Kekeliruan yang ke-30 berapa? 32. I'tiqadul ba'di anna niyatas siyam la takunu illa qabla al-fajri kulla lailah. Keyakinan sebagian orang bahwasanya niat puasa itu tidak bisa kecuali harus sebelum fajar di setiap malamnya. Jadi seandainya seorang tidak sahur, maka dia sudah kebingungan, nah, dan menganggap puasanya hari itu tidak sah karena apa? Dia belum berniat sebelum fajarnya. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, akhwan, bahwasanya seorang apabila di malam Ramadan telah meniatkan untuk dia berpuasa 1 bulan penuh, maka
Nah, niatan ini sudah cukup. Sehingga seandainya seorang tertidur sampai subuh, nah baru bangun, belum sempat sahur, taib, dan belum memperbaharui niatannya, kembali menghadirkan niatannya, ini sudah cukup niatan awal dia berniat 1 bulan untuk berpuasa, selama dia tidak memutus niatan tersebut dengan safar atau dengan membatalkan karena sakit dan seterusnya. Naam. Sehingga kalau seorang meyakini setiap malamnya harus mengulangi niatannya, apalagi kalau dengan melafadzkan niatannya, maka ini jelas suatu kekeliruan. Kekeliruan yang ke-33. I'tiqadul ba'di anna al-musafira la yajuzu lahu shaum wa annahu yajuzul fitru 'inda wujudi niyatis safar. Ini berkaitan dengan seorang musafir. Sebagian meyakini ya kawan bahwasannya musafir itu tidak boleh puasa. Jadi kalau seorang safar ya harus batal. Dan telah kita lewati pada pertemuan yang lalu hadis yang menjadi landasan. Nah, as-shaimu fis safar kal muftir fil hadar. Ini jadi landasan mereka-mereka yang mengharuskan orang yang safar itu harus berbuka. Kenapa? Karena percuma kamu puasa itu hukumnya seperti berbuka, tidak dapat apa-apa. Karena ada hadis as-shaimu fis safar, orang yang puasa di saat safar kal muftir fil hadar, hukumnya seperti seorang yang berbuka di saat mukim. Tapi telah kita lewati hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan pegangan. Dan musafir diberi pilihan ketika safarnya, kawan, apakah dia berpuasa atau tidak. Dan ini yang dulu para sahabat radhiyallahu alaihim lakukan, kawan. Sebagian mereka ketika safar ada yang berbuka, sebagian mereka ada yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis Anas muttafaqun alaih, kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Dulu kami melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, demikian pula yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, menunjukkan padanya pilihan. Jadi orang yang safar boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Terus mana yang lebih utama bagi musafir ini antara dua perkara tadi? Dalam masalah ini, akhwan, dilihat dari sisi masyaqqah yang dirasakan oleh musafir tersebut. Nah, apabila padanya masyaqqah, ada rasa berat dikarenakan safarnya berat untuk berpuasa, maka lebih utama untuk dia berbuka agar tidak menimbulkan darar pada dirinya dan juga merepotkan orang lain. Makanya ketika ada seorang sahabat yang saat itu memaksakan diri untuk berpuasa di saat safar sampai pingsan, kemudian dikerumuni oleh sahabat yang lain sehingga yang lainnya harus merawatnya, maka Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa di saat safar. Nah, kalimat ini, akhwan, harus dipahami sesuai dengan sababul wurud, sesuai dengan sebab datangnya hadis. Dan konteks hadis pada seorang yang apa? Memaksakan diri berpuasa di saat safar sehingga dia termadharati. Maka dalam kondisi ini hendaknya seorang mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa di saat safarnya. Kemudian yang kedua, apabila safar tersebut tidak melemahkan dirinya seperti safar-safar pada masa sekarang, nah, tidak ada masyaqqah, karena safar dengan pesawat atau safar dengan kereta ibarat di kamar duduk, ya kan, ada AC, mungkin lebih nyaman daripada di kamar di rumahnya. Nah, taib,
Walaupun ada capek, tapi masyaqqah yang tidak teranggap, dalam artian tidak merasakannya. Maka dalam kondisi ini lebih utama baginya untuk berpuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu ya kawan, di saat safar menuju ke Mekah, dalam Fathu Mekah di bulan Ramadan, beliau memilih untuk berpuasa. Naam, beliau memilih untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa lebih utama, karena saat itu dikatakan oleh sahabat, tidak ada yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Rasulullah memilih tentunya yang lebih utama, karena memang beliau kuat untuk berpuasa saat itu dan tidak termadharati. Ini perincian tentang mana yang lebih utama. Dan kekeliruan lain berkaitan dengan masalah safar, yaitu seorang beranggapan boleh untuk berbuka ketika niat safar. Jadi ketika masih di rumah dia sudah berbuka dulu. Nah, niatan untuk safar, misalnya besok mau safar, hari malam itu sudah tidak puasa, sudah bertekad tidak puasa, dari subuh sudah tidak berpuasa. Nah, ternyata batal safarnya, gimana? Makanya tidak boleh untuk untuk berbuka sampai betul-betul telah melakukan safar. Nah, ini untuk puasa Ramadan. Makanya termasuk dalam kekeliruan yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala di sini, yaitu i'tiqadu jawazil fitri 'inda wujudi niyatis safar. Berkeyakinan bolehnya berbuka ketika ada niatan untuk safar. Dan yang benar, la yajuzu liman nawa safar al-fitr illa idza safara fi'lan. Tidak boleh untuk bagi yang baru berniat safar untuk berbuka, tidak boleh, kecuali dia sudah betul-betul melakukan safar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa in kuntum mardha aw ala safarin. Bukan aw nawa safaron. Tapi wa in kuntum mardha, bila kalian sakit, berarti sudah ada sakitnya. Aw ala safarin, atau di atas safar, dalam kondisi safar. Adapun ketika masih di rumah baru niatan safar, ini belum dikatakan musafir, maka belum boleh berbuka. Ya, ketika itu dia tetap harus menahan diri. Naam, wallahu taala alam. Kita ambil dua kekeliruan ini. Atau tiga, ya, tiga kekeliruan berkaitan dengan masalah niat. Dan kita sudah di malam ke-25, kawan. Naam, yang mulai melemah hendaknya menyemangati diri kembali. Taib, lelah jelas ada, penat jelas ada, tapi tidak boleh sampai bosan. Rasulullah SAW katakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, innama ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu yang engkau dapat itu sesuai dengan kadar capek yang engkau rasakan. Nah, walaupun akhwan, seseorang dengan ibadah apapun di dari malam-malam yang utama ini, kemudian dia mencocoki malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan keutamaannya. Siapa yang menunaikan salat maghrib secara berjamaah, salat isya secara berjamaah, nah, di Lailatul Qadar yang akan mendapati keutamaannya, walaupun keutamaan masing-masing berbeda-beda. Yang betul-betul menghidupkan malam tersebut dengan sungguh-sungguh, tentunya kadar yang dia dapat berbeda dengan yang nyantai. Nah, dan pada asalnya sama mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan sesuatu yang khairun min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan.
tapi kadarnya banyak sedikitnya berbeda-beda sesuai dengan kadar amalan yang dilakukan. Maka jangan sampai kita menyesal ya kawan. Nah, ketika luput malam tersebut dalam keadaan kita apa? Kita melalaikannya. Maka berbagus ihtisab, karena dengan ihtisab akan hilang yang namanya rasa berat. Sebagaimana dikatakan al-ihtisabu yudhibu al-at'ab. Ihtisab itu akan menghilangkan rasa capek. Orang kalau berbuat, beramal, ada harapan pahala, ada harapan surga, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa capek, rasa lelah, bahkan seandainya ada rasa sakit pun tidak dianggap. Berarti kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qama minal lail hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Nah, jelas ya ada pegel enggak ya pegel ya kan. Tapi beliau tidak anggap itu. Karena nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga karena besarnya harapan. Dan itulah ibadah para anbiya. Nah, mereka itu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahabah. Orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka beribadah dengan rasa harap dan rasa takut. Maka perkuat sisi ini, kawan. Jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan. Temannya ikut atau khawatir nanti celah atau khawatir dimarahi. Jangan. Tapi berbagus niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan jihad di malam Ramadan ini sebagaimana diistilahkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala. Jihaduna fi layali Ramadan bil qiyam. Jihad kita di malam-malam Ramadan ya dengan qiyamul lail. Naam, maka berbagus ihtisab. Contoh kuatnya ihtisab yang dengannya capek hilang, kawan. Bahkan luka-luka pun tidak dirasa. Yaitu kisah para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Al-Qur'an. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Orang-orang yang mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, padahal setelah mereka mendapatkan luka-luka, yaitu pada peristiwa perang yang dinamakan perang Hamra'ul Asad. Perang Hamra'ul Asad, kawan. Walaupun saat itu tidak terjadi peperangan fisik, tapi cukup membuktikan bagaimana ihtisab yang kuat dari para sahabat dan sambutan mereka terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Mereka baru pulang dari perang Uhud, yang di perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan, luka-luka. Sekitar 70 sahabat gugur sebagai syuhada. Termasuk diantaranya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai. Yang lainnya luka-luka. Nabi sendiri mengalami luka pada perang Uhud, sampai syaitan menyeru bahwasanya Muhammad qad qutil, Muhammad telah dibunuh. Luar biasa saat itu. Kemudian mundur dari Uhud dalam keadaan membawa luka. Kemudian juga tentunya kondisi mental para sahabat ya terpukul. Taib, karena kalah perang, kekalahan dalam perang, kemudian saudara-saudara ada yang meninggal, berat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka bersiap kembali untuk berangkat mengejar orang-orang kufar Quraisy ke Hamra'ul Asad.
Taib. Dan mereka akhwan meminta kepada Rasulullah, kita baru capek, istirahat dulu, ngobati luka-luka dulu. Wahai Nabi, tidak. Tapi mereka segera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, akhwan, karena yakin padanya apa? Kebaikan. Yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kaumnya sesuai dengan kadar kemampuan. Mereka pun bangkit, berangkat, dan dengan sebab itu kebaikan besar. Mereka berangkat menuju Hamraul Asad. Orang-orang Quraisy yang saat itu menyangka sudah hancur pasukan kaum muslimin kaget. Kaget, ternyata mereka masih bisa mau menyerang. Akhirnya mereka mundur, tidak kembali menghancurkan Madinah. Tapi tetap ditulis dalam tarikh itu sebagai Ghazwah Hamraul Asad, perang. Walaupun saat itu berangkat tok, orang-orang Quraisy sudah mundur. Tapi Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Kenapa? Karena tadi kuatnya istijabah mereka terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Apa yang menjadikan mereka kuat, akhwan? Di antaranya adalah iman dan ihtisab. Makanya dalam puasa digandingkan dengan iman dan ihtisab. Dalam salat malam digandingkan dengan iman dan ihtisab. Untuk seorang kuat dalam menunaikan ibadah-ibadah besar dan dinilai di sisi Allah, harus landasannya adalah karena iman dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya diperkuat agar tidak sia-sia. Jangan sampai seseorang masuk dalam deretan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin laisa hadduhu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapati bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang melakukan salat malam tidak mendapati bagian dari salatnya kecuali begadang. Hanya sekadar begadang saja, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Nah, ini penting juga perkuat semangat. Yang suka nunggu-nunggu rukuk diperbagus, ya kan? Jangan sampai jadi kebiasaan menunggu-nunggu rukuk. Nunggu rukuk dengan apa? Masuk dalam sholat walaupun duduk. Daripada menunggu rukuk di luar, sama juga waktunya, ya kan? Dan engkau akan kelewatan Fatihah dalam keadaan mampu sebenarnya membaca Al-Fatihah. Meninggalkan Al-Fatihah dengan sengaja berarti la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi masuk dalam salat kalau capek duduk. Duduk sila capek selonjor. Selonjor capek iftirash. Yang penting jangan baring. Baring tepatnya nggak ada. Baring kalau di belakang mungkin bisa. Baring miring tapi. Kalau memang capek yang di bawah, bawa kursi itu, bangku. Bawa bangku ya, tapi di belakang, di saf belakang salatnya. Yang penting, ikhwan, nunggunya di dalam salat. Ya, jangan mengikuti mengikuti seruan untuk malas. Tayyib, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jal ayyuwafiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.